Shalom Sobat Murid Sejati, jumpa lagi dengan saya hari ini. Kita akan bersama-sama membahas tema berkat. Terus sebelumnya saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil daripada kitab Imamat pasalnya yang ke-26 ayat 3 dan 4. Imamat pasal 26 ayat 3 dan 4, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Sobat Murid Sejati, siapa di sini di antara kita yang tidak mau berkat? Saya percaya tidak ada. Kita semua mau berkat, bahkan kita mau hidup kita diberkati. Amin. Saudara, namun kerap kali saudara ketika kita bicara tentang berkat, saudara, kita seolah-olah bertindak seperti Allah mempunyai kewajiban untuk memberkati kita. Saudara, apakah betul demikian, saudara? Saudara, kenyataannya kalau Allah berkewajiban memberkati kita yang adalah umatnya, maka pertanyaannya adalah siapa yang menjadi Allah? Tentu saja saudara, akhirnya kitalah yang menjadi Allah, bukan? Karena Allah tidak ubahnya seperti pesuruh kita. Ketika kita mengajukan sesuatu maka dia harus memenuhinya. Ketika kita memohon, meminta sesuatu, dia harus memenuhinya, memberikannya kepada kita. Terlebih lagi bicara tentang berkat. Ketika kita meminta diberkati ini dan itu, maka kita merasa Allah berkewajiban harus memberkati kita. Salah saudara. Saudara, ini pemahaman yang keliru. Saudara, bicara tentang berkat juga banyak orang kemudian berpikir saudara bahwa ya bukan hanya kewajiban Allah memberkati saya, tetapi kemudian ya memang saya harus mendapatkannya begitu. Ya. Saudara, kita berpikir bahwa ya saya sama seperti manusia yang lainnya, ingin diberkati. Kalau orang lain saja yang tidak mengenal Allah diberkati, masa sih saya anak Tuhan tidak diberkati? Bukankah harusnya saya diberkati dengan melimpah? Oke, saudara, saya ingin melanjutkan saudara pembicaraan kita pada saat ini. Saudara, kalau metode pendekatan kita seperti dua hal tadi, saudara, maka saudara tidak heran cara kita mendekati Allah tentu saja berbeda. Tiap kali berdoa, isi permohonan doa kita lebih banyak permohonan, permintaan, dan bahkan tidak jarang saudara, doa kita seperti sebuah proposal yang harusnya kemudian Tuhan itu mengetok palu, menyetujui, suka tidak suka harus menyetujui, memberikan berkat-berkatnya buat kita. Saudara, Tuhan seperti jin yang berkewajiban selalu menjawab doa kita, memberkati kita. Itu keliru. Kalau pendekatan kita bahwa kita adalah sudah sepantasnya dan selayaknya kita diberkati karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka itu juga pemahaman yang keliru, saudara. Saudara, Allah tidak pernah berkewajiban untuk memberkati kita, saudara. Saudara, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, saudara, kita akan mengerti tentang berkat. Saudara, Allah memberkati kita, saudara, ketika saudara dan saya melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Saudara, jelas-jelas di dalam Imamat pasal 26 tadi dikatakan saudara demikian, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Hidup menurut ketetapan, berpegang pada perintah dan melakukannya, maka kalimat selanjutnya, aku akan mencurahkan. Saudara, hidup menurut ketetapan Tuhan, baru kemudian Allah memberkati setiap kita. Saudara, menarik sekali dalam Imamat pasal 26, berkat yang Allah berikan itu bukan hanya berupa materi, saudara. Bukan hanya berupa kekayaan. Tapi kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya sampai dengan ayat 13, kita akan mendapati saudara bahwa berkat Allah itu berupa hasil bumi. Ya, mereka bercocok tanam, Allah memberkati hasil pertanian mereka. Berarti ini Allah memberkati pekerjaan mereka di dalam ayat 4 dan 5. Lalu kemudian dalam ayat 6 dikatakan Allah akan memberikan damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera adalah suatu hal yang begitu mahal, saudara. Setiap orang ingin merindukan mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, keberdamaian bersama-sama, hidup di dalam satu bangsa. Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu di dalam kedamaian. Bukan hanya itu,
Tuhan juga akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan. Kalau mereka melakukan peperangan atau menghadapi musuh, maka dikatakan musuh-musuh itu akan lari daripada mereka. Wow, luar biasa, di ayat 7 dan ayat 8 dicatat. Lalu kemudian saudara dikatakan Tuhan bukan hanya sampai di situ, tetapi Tuhan juga memberkati mereka dengan keturunan anak cucu yang luar biasa. Dicatat dalam ayat 9. Tidak sampai di situ saudara, Tuhan berkata, aku akan memberikan kelimpahan. Ketika kamu panen di dalam satu musim, dan di dalam musim itu sudah mau berakhir, masuk dalam musim yang baru, hasil panennya saja belum habis, Tuhan sudah berkati lagi dengan hasil panen yang berikut. Berkelimpahan hidup mereka, saudara. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-11 dikatakan di sana, Tuhan bukan hanya memberkati dengan segala macam itu, tapi dikatakan Tuhan, aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Dan dinyatakan melalui kemah Allah. Kemah Allah ada di tengah-tengah umat Tuhan. Menyatakan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Wah, ini menyatakan suatu berkat yang jauh lebih luar biasa saudara, dibandingkan apa yang kita bayangkan hari ini saudara. Dan Tuhan berkata yang terakhir di dalam ayat 11 dan 12. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Saudara, berkat terbesar yang Allah berikan saudara adalah kemudian kita dijadikan umat Tuhan. Ditebus Tuhan. Saudara, itu berkat Tuhan. Saudara, tetapi semuanya ini terjadi kalau kemudian saudara dan saya melakukan perintah Tuhan. Saudara, seringkali kita suka lupa ya. Buat kita, ya udah saya udah jadi orang Kristen cukup ya. Kan saya udah jadi orang Kristen nih, selesai. Ya. Maka Tuhan harus berkati saya. Maka setiap kali dalam doa kita selalu minta berkat saudara. Saudara, tidak salah doanya, tetapi saudara keliru kalau Allah berkewajiban memberkati kita. Tanpa kemudian kita menyadari kewajiban kita harus mengikuti Tuhan. Kita mengerjakan hidup menurut ketetapan Tuhan. Ada nggak hidup kita benar hari ini? Jangan-jangan hidup kita selama ini justru malah kacau balau. Kita hidup di dalam dosa, kita melakukan perbuatan dosa, penuh tipu muslihat mulut kita, pemikiran kita begitu picik, licik. Sementara kita meminta berkat kepada Tuhan atas segala kepicikan, atas segala kebusukan, kebohongan, penipuan yang kita lakukan. Saudara, sungguh-sungguh hal yang tidak baik, bukan? Mari kita melihat kepada hidup kita hari ini. Ketika saudara dan saya memohon berkat, adakah sesungguhnya kita sudah hidup menurut ketetapan Tuhan? Melakukan perintah Tuhan. Melakukan di dalam keseharian kita, saudara. Setelah kalau kita sudah melakukan itu semua, tanpa kita meminta pun Allah memberikan berkatnya dalam hidup kita. Allah berjanji kepada umat Israel, kalau kamu hidup menurut ketetapanku, kamu menjalankan perintahku, melakukannya dalam keseharianmu, maka kamu gak perlu minta berkat, aku akan mencurahkan berkat itu. Berkat itu buat kamu. Bukan cuma berkat-berkat jasmani, bukan cuma bicara tentang kehidupan hari ini, tapi Tuhan berkata kamu menjadi milik kepunyaanku, umat pilihan. Saudara, mari kita berkaca kepada diri kita hari ini. Kalau kita betul adalah murid Kristen, murid Kristus, kalau kita betul adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka mari kita mulai melakukan hidup menurut ketetapan Tuhan. Melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Hidup seturut dengannya. Setelah biar firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita semakin hari semakin bertumbuh, diubahkan. Di dalam bisnis kita menjadi orang-orang yang jujur, saudara. Saudara, kita menjadi orang-orang yang kemudian dilihat oleh banyak orang bahwa kita hidup takut kepada Tuhan. Di dalam perkataan kita, saudara, tidak ada tipu muslihat, tidak ada kebohongan. Kita mengutarakan kebenaran dengan tepat, dengan baik. Saudara, kemudian di dalam pemikiran kita tidak ada kepicikan, tidak ada politik-politik yang palsu yang kita gunakan untuk baik itu untuk kemudian menjebak seseorang ataupun mungkin menjatuhkan seseorang. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Di dalam hati kita, saudara, mari kita bersama-sama jadi orang-orang yang kemudian diubahkan hatinya menjadi memiliki kesucian, kekudusan Tuhan di dalam hati kita. Jangan berbengkok hatinya melawan Tuhan. Saudara, mari saya mengajak kita bersama-sama mengembangkan kehidupan yang kemudian hidup seturut perintah Tuhan, hidup melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Sobat murid sejati, Anda mau diberkati? Mulailah hidup menurut ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.